Halo sahabat BKI, balik lagi di Raini Podcast, tempat kita ngobrol santai soal lika-liku dunia perkuliahan. Apa kabar kalian hari ini? Semoga masih punya cadangan energi yang banyak ya buat dengerin cerita aku hari ini. Jadi, siapin diri kamu. Let's get start! Sebelumnya, teman-teman, aku minta maaf banget karena di sini aku pakai mukena. Sebenarnya sih aku habis sholat. Karena berhubung takut menunda-nunda bikin videonya, jadi aku langsung aja karena moodnya lagi bagus gitu ya. Semoga teman-teman memaklumi ya. Oke, kita balik lagi ke learning journal ya. Jadi, seperti biasa teman-teman, setiap hari Senin kita mata kuliahnya Pak Adi, yaitu public speaking. Nah, habis itu kita di absen. Setelah di absen, di situ Pak Adi pasti akan memilih 3 orang speaker untuk maju tampil ke depan. Yang pertama itu ada Najwa, yang kedua ada Elia, yang ketiga ada Motamimah. Nah, mereka ngapain aja sih? Nah, kalau Najwa ini dia menjadi guru TPQ, teman-teman. Nah, dia mengajarkan terkait bahasa Arab anggota tubuh. Terus juga ada nyanyi-nyanyi, lagu-lagu rukun Islam, rukun iman, seperti itu. Pokoknya seru deh, gitu. Nah, kalau Elia ini sebagai tamu seminar, teman-teman. Jadi Elia menjelaskan terkait pentingnya layout dalam mendesain sesuatu. Jadi Elia menjelaskan bahwa layout itu penting karena kalau layoutnya berantakan dalam sebuah tata letak desain, kita sebagai yang lihat juga nggak nangkep gitu cerita apa atau pesan apa yang ingin disampaikan oleh si editornya ini kepada kita sebagai yang melihat. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu ada Mutamimah. Nah, di sini Mimah ini jadi penceramah, teman-teman. Karena mungkin dia waktu di semester lalu itu ambil mata kuliah pilihannya ceramah, dakwah, maaf. Jadi dia mungkin lebih terbiasa dengan ceramah gitu. Tapi sayangnya Mimah ini masih banyak yang perlu dievaluasi gitu. Tapi overall bagus. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke pembahasan ya. Learning journal itu ngebahas apa sih kelompok 3 itu? Jadi di kelompok 3 ini ngebahas tentang hubungan antara ceramah, motivasi, dan bahasa persuasif dalam public speaking. Intinya ketiga hal ini sama-sama dipakai untuk menyampaikan pesan ke orang lain, tapi punya tujuannya masing-masing. Yang pertama ada ceramah. Ceramah itu kan udah nggak asing ya teman-teman di otak kita, di pikiran kita gitu kan. Itu biasanya lebih fokus ke penyampaian ilmu, nasihat, atau penjelasan. Cara penyampaiannya gimana sih? Cara penyampaian ceramah itu cenderung formal dan teratur. Jadi tujuan utamanya lebih ke memberikan pengetahuan ke audiens. Nah, sedangkan motivasi lebih fokus membangkitkan semangat dan mendorong seseorang untuk bertindak. Nah, penyampaiannya juga berbeda pastinya. Biasanya lebih emosional, lebih semangat, menggebu-gebu, dan sering memakai cerita inspiratif atau pengalaman hidup seseorang. Walaupun berbeda, ternyata ceramah dan motivasi punya banyak persamaan juga loh teman-teman. Keduanya itu sama-sama bagian dari public speaking, sama-sama bertujuan mempengaruhi audiens, dan sama-sama butuh kemampuan komunikasi yang baik seperti intonasi, bahasa, dan body language atau bahasa tubuh. Nah, kalau persuasif itu apa sih? Nah, kalau persuasif itu adalah cara komunikasi yang bertujuan membujuk atau mengajak atau mempengaruhi orang lain supaya mau mengubah sikap atau perilakunya. Biasanya bahasa persuasif punya ciri khas, teman-teman. Ada bahasanya tuh ada ajakan, menggunakan bahasa emosional, memakai fakta atau pendapat ahli, dan menggunakan kata kita supaya terasa lebih dekat dengan audiensnya. Jadi kesimpulannya teman-teman, dalam public speaking bukan cuma isi materi yang penting, tapi juga bagaimana kita menyampaikan pesan supaya bisa dipahami dan mempengaruhi banyak orang. Karena komunikasi yang baik bukan cuma membuat orang mendengar, tapi juga membuat orang itu paham, percaya, dan tergerak hatinya untuk merubah sikap atau perilakunya.
Oke teman-teman, kalau kalian suka episode kali ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Keep talking and keep inspiring. Ariska pamit, stay confident and see ya. Bye-bye.